Selanjutnya marilah kita ikuti rangkaian acara haul ini dengan bersama-sama mendengarkan pembacaan manaqib Jaddina Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang akan disampaikan oleh salah seorang juriat, yakni oleh Haji Ahmad Daudi Irsyad Zain. Pada saudara kami Haji Ahmad Daudi Irsyad Zain dipersilakan. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خير الخلائق، واختص من عباده الصالحين بالركيل أرض المعارف والحقائق، وشرح صدور أوليائه ببخور المواهب اللدنية وشوارق الرقائق، وأودع في قلوب العارفين أسرار اللطائف، ورفع أهل العلم والصالحين بأشرف المناقب، وفضلهم على من سواهم من البرية بأعلى المراتب، فأصبحوا هداة الأمة إلى موارد السلامة، ما عطرت ذكرى مناقبهم على ممر الأزمنة. وبعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما بنعمة ربك فحدث. Dan adapun dengan segala nikmat pemberian dari Tuhanmu, maka sering-seringlah menyebutnya. Di antara salah satu cara menyebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi adalah dengan mengingat kembali riwayat kehidupan para aulia Allah. Mensyukuri dari nikmat yang luar biasa bagi kaum muslimin ialah dengan lahirnya seorang wali Allah sekitar 300 tahun yang silam, yaitu Jaddina Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau dilahirkan pada malam Kamis tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan tanggal 19 Maret 1710 Miladiyah, pada masa kerajaan Sultan Tahlimullah yang bermakam di marhum Martapura. Jaddina Syekh Muhammad Arsyad bin Al-Banjari mempunyai keutamaan yang luar biasa, yaitu dari masa kecilnya beliau sudah mendapatkan pendidikan agama daripada kedua orang tuanya yang soleh dan solehah, yaitu ayahandanya Abdullah dan ibundanya Aminah. Sehingga pada masa kecilnya sudah tampak kecerdasan dan kepandaian beliau di dalam beberapa hal, terutama tentang agama. Akhirnya Sultan pun berkehendak membawa beliau untuk tinggal bersama Sultan di istana atau keraton yang sekarang menjadi nama sebuah kampung yang bernama Kampung Keraton. Beliau diasuh oleh Sultan dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, dan lagi banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi pada diri beliau. Di antara keajaiban yang terjadi pada diri Jaddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pada suatu malam ketika beliau sedang tidur, badan beliau terangkat kira-kira sehasta dari tempat tidur di istana, dan pengawal para menteri di istana pada malam itu sangat terkejut sekali melihat, dan kemudian memeganglah oleh menteri akan badan Tuan Syekh Muhammad Arsyad. Beliau pun terbangun dan menangis. Kemudian pengawal istana pun menanyakan hal itu kepada beliau. Beliau pun menjawab bahwa beliau sedang bermimpi bertemu dengan seorang tua yang hendak membawa beliau ke atas langit.
Maka dengan terjadi keajaiban tadi, Sultan pun bertambah sayang terhadap beliau dan mendapatkan keistimewaan luar biasa di dalam istana. Jaddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau tumbuh menjadi seorang laki-laki yang saleh, wara, dan beliau menggali ilmu di tanah suci itu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah sekitar 30 tahun lamanya. Sehingga beliau dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu dan menguasai berbagai ilmu serta mengamalkan, bahkan banyak memberikan fatwa-fatwa pada waktu itu di daerah Banjar. Beliau seorang yang bermazhab Syafi'i dan mengajarkan ilmunya, sehingga beliau terkenal sebagai ulama tanah Jawi, baik di Indonesia Timur dan di Indonesia bagian barat. Mereka mengagumi beliau dengan banyak ilmunya serta luas pengetahuannya. Para pengusaha, pejabat tinggi, bahkan rendah pun menimba ilmu meminta nasihat, dan beliau terkenal sebagai murid yang dicintai gurunya, bahkan menjadi khalifah gurunya. Yaitu beliau adalah murid wali Allah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Banani yang masyhur disebut Syekh Saman, dan beliau mendapatkan peringkat pertama sebagai khalifah Syekh Muhammad Saman Al-Madani dan sahabat yang bertiga, yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdul Samad Palembang dan Syekh Abdul Rahman Misri. Beliau mempunyai anak laki-laki perempuan 27 orang. Beliau juga seorang petani, banyak mempunyai tanggungan. Beliau mempunyai beberapa orang istri. Beliau sanggup adil di antara istri-istrinya dalam membagi giliran dan memberikan nafkah kepada mereka. Beliau juga mempunyai murid yang dicintai, yaitu Sultan Tahmidillah II bin Sultan Tamjidillah. Dan maka dari itu tertanamlah kasih sayang antara keduanya sebagai cinta kasih Sultan terhadap Jaddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mendalam, dimasukkan beliau bubuhan raja-raja dan berhak mendapatkan tanah perkebunan sebagai anak bangsawan lainnya. Dengan pemberian tanah itu dibukalah suatu perkampungan dan dibangun perumahan yang berdekatan sungai serta dipagari beliau sekeliling rumah, sehingga kampung itu diberi nama Kampung Dalam Pagar. Dan beliau mengadakan pengajian di sana. Orang-orang berdatangan untuk mengaji, mengatakan hendak mengaji di dalam pagar kepada Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itulah cerita singkat nama Kampung Dalam Pagar. Akhirnya Kampung Dalam Pagar menjadi pusat pendidikan Majelis Ta'lim Kerajaan Banjar. Alhamdulillah sampai sekarang di Dalam Pagar didatangi dari berbagai daerah, juga didatangi kaum muslimin dan alim ulama, pejabat dan berbagai daerah menghadiri haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setiap bulan Syawal yang diadakan di Masjid Tuhmatul Raghibin ini. Beliau banyak mengarang kitab-kitab yang masyhur, di antaranya kitab Sabilul Muhtadin, dan sekarang sudah mulai dibaca di Majelis Ta'lim baik Kalimantan Selatan sendiri, bahkan di luar negeri seperti di Siam, Patoni, Brunei dan Malaysia. Dan nama kitab Sabilul Muhtadin ini diabadikan kaum muslimin dengan dinamai sebuah masjid jami terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Jami Sabilul Muhtadin. Juga kitab beliau yang bernama Tuhfatul Ghaibin diabadikan untuk nama sebuah masjid Kampung Dalam Pagar, yaitu Masjid Jami Tuhfatul Ghaibin Dalam Pagar, Martapura. Banyak lagi kitab-kitab beliau, di antaranya Kitabun Nikah, Qaulul Mukhtasar, Kanzul Ma'rifah. Yang lebih mengagumkan lagi, Al-Quran tulis tangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Begitu besar jiwa seni kaligrafi diri beliau. Semoga kita sebagai zuriat dan kaum muslimin dapat mengambil suri tauladan dan mempelajari ilmu-ilmu yang diwariskan kepada kita. Keberhasilan beliau ini tak lain kerana beliau menimba ilmu dari syekh-syekh yang ulama-ulama besar di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Di antara guru-guru beliau, Syekh Abu Athaillah bin Ahmad Al-Azhari,
Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Ahmad bin Mun'im Al-Damanhuri, Syekh Abdullah Ibn Hijazi, Syekh Siddiq Umar Khan, dan Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrabi. Guru di bidang tasawuf dipelajari di kota Madinah ialah Al-Arif Billah bin Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan dari guru inilah beliau mendapatkan izin melaksanakan khalwat sehingga selesai dan mendapatkan ijazah berkedudukan sebagai khalifah Syekh Muhammad Saman. Sebagai peringkat pertama, Syekh Muhammad Saman memberikan daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat-sahabat Tuan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari di Indonesia yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdul Samad Palembang dan Syekh Abdurrahman Misri. Tuan Syekh Muhammad Asad beserta ketiga sahabatnya dari Indonesia inilah yang mendapatkan kedudukan Khalifah Al-Arif Billah Syekh Sayyid Muhammad bin Al-Karim As-Samman Al-Madani. Sahabat beliau yang diantaranya adalah Syekh Ad-Dawud bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Razak Misri, Syekh Muhammad Saleh bin Umar As-Samrani terkenal dengan nama Ghazali Saghir. Murid-murid Syekh Muhammad Asad Al-Banjari selama di Makkatul Mukarramah, beliau sempat mengajarkan salah satu dari murid beliau ialah Syekh Muhammad Saleh bin Murid Ar-Rawi, dan murid-murid beliau yang lainnya adalah cucu beliau sendiri yang kesemuanya menjadi alim, baik dari laki-laki maupun yang perempuan. Anak-anak beliau dapat meneruskan jejak langkah ayahandanya, namun tidak ketinggalan juga murid beliau ialah Sultan Tamjidillah yang mendapatkan khusus dari Tuan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, sehingga menjadilah raja yang alim lagi wara dan tertanam antara keduanya saling berkasih sayang sebagai murid yang alim dan dengan gurunya. Maka tatkala Sultan hampir wafat, ia sempat berwasiat kepada anak cucunya, Syekh Muhammad Arsyad adalah sahabatku dan guruku, maka aku wasiatkan kepada anak cucuku turun-temurun, janganlah durhaka kepadanya dan kepada anak cucunya serta zuriatnya. Inilah sebagian kalimat wasiat raja. Sebagai penutup, penyusun mengambil berkat seorang wali Allah dan juga salah satu dari cucu Tuan Syekh Muhammad, Tuan Syekh Muhammad Asad, Khatib bin Pangeran Mufti Ahmad bin Waliullah Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, yang berbunyi, tatkala Tuan Haji Muhammad Arsad radhiyallahu anhu zahir di dunia pada tahun Alif 15 hari bulan Safar, malam Kamis pukul 3 takriban pada 11.22 Hijriah, maka tatkala sampai kepada malam Selasa 5 hari bulan Rajab 1224 Hijriah, ketika itulah Tuan mudik ke kebun Bahabis dengan anak bini semuanya. Kemudian tatkala sampai pada hari Senin 24 Jumadil Akhir, ketika itulah Sidin datang ke Padang Pengaran, dan ketika itulah kena penyakit kipa sebelah badannya yang kiri dan berkelanjutan kipa itu. Maka tatkala sampai hari Senin bulan Jumadil Awal tahun 1226 Hijriah, ketika itulah Tuan milir ke rumah Bahabis semuanya padahal masih kipa. Maka tatkala sampai pada malam Selasa 6 hari bulan Syawal antara Maghrib dan Isya 1227 Hijriah 13 Oktober 1820 Hijriah, ketika itulah Jaddina Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma syurna wa ridwanu alaihi wa amiddana bil aswal allati awda'taha ladaihi. Maka dengan wasiat Tuan Syekh Muhammad Arsyad, kalau Sidin berpulang ke rahmatullah pada musim kemarau, hendaklah Sidin dimakamkan di tungkaran Karang Tengah. Kalau Sidin berpulang ke rahmatullah pada musim ba'ah, maka makamkanlah di Kelampayan. Ternyata beliau pulang ke rahmatullah pada musim kemarau, namun malam itu sangat dirundung oleh duka atas berpulangnya wali Allah yang tercinta ke hadirat kuasa. Maka
Hujan pun turun tiba-tiba dengan lebatnya yang membawa rahmat. Akhirnya sungai pun digenangi air hujan yang berlimpah ruah sehingga menghubungkan menuju ke desa Kalampayan. Akhirnya dimakamkan di Kalampayan. Itulah Jaddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar, waliullah yang hidup pada abad 17 dan ke-18, dikenal pula dengan sebutan Tuan Surki Haji Muhammad Arsyad. Allahumma hulla ruhahu fi mahalil abrar wa taghammadahu birrahmati ana al-lail wan nahar birahmatika ya rahim ya ghaffar waj'al Allahumma fi qabrihi ad-diya wan nur wal fushata was surur wal bahjata wal hubur innaka malikun ghafur. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dengan kita membacakan manaqib ini, kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan, keselamatan di dunia wal akhirah, diberikan rezeki yang banyak dan penuh barakah. Atas kehadiran pian karena pian cinta kepada waliullah, karena mahabbah dengan Jaddina Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Banjari. Tak lupa juga hari ini kita dihadiri oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Sahbirin Nur, juga Bapak Bupati Ayahanda Haji Harul Rahman, juga Wali Kota Samarinda Sahrijang, juga Ayahanda mantan gubernur, alhamdulillah yang istiqomah hadir, tidak pernah absen. Juga ini utusan Menteri Agama, yaitu Ketua. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita mendapatkan keberkahan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat majelis haul yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada hari ini masih bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dan kita lanjutkan acara peringatan haul ini dengan bersama-sama mendengarkan sambutan panitia pelaksana haul ke-211 Jaddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang akan disampaikan oleh saudara kita Haji Ahmadi Hamid. Pada saudara Haji Ahmadi Hamid dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa afdalil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, habaib dan guru agama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sahbirin Nur, dan yang kami hormati Bapak Danrem 101 Antasari, dan yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Banjar Kiai Haji Khalilur Rahman, serta Wakil Bupati dan seluruh unsur muspida Banjar. Yang kita hormati para bupati, wali kota se-Kalsel yang berhadir pada hari ini, dan yang kita hormati juga Ketua Yayasan UKOS Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan yang kita hormati para hadirin jamaah
haul rahimakumullah. Di kesempatan ini kami atas nama panitia haul ke-211 Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan atas nama zuriat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh hadirin jamaah haul yang datang dari Kalimantan Selatan maupun dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dan daerah-daerah yang lainnya. Atas kehadirannya pada acara haul yang ke-211 Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebesar-besarnya. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan haul pada hari ini, baik berupa materi, tenaga ataupun pikiran, khususnya kepada Yayasan Ukhuwah Zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, juga kepada Gubernur Kalimantan Selatan, pada Bupati Banjar, dan juga pada PT HBM Binuang, PT BBM, dan pemerintah Kabupaten Tapin. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Rudi Arifi, Bapak Haji Mardani Maming, Bupati Tambuk, dan juga Bapak Haji Muhyiddin, dan Ketua DPRD Kabupaten Banjar. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Hasnur Group Banjarmasin, Komisaris Dapam Syariah, dan PT Rial Tunggal Banjarmasin. Dan juga kepada seluruh mutabarrin dan mutabariat, donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, hanya Allah lah yang membalaskannya amal baik mereka. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu di bidang pengamanan dan kelancaran acara hari ini, khususnya kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kapolres Banjar, Kasat Brimob, dan seluruh pihak yang telah membantu pengamanan ketertiban acara haul pada hari ini. Wa jazakumullah khairal jazaa. Di akhir sambutan ini, kami selaku panitia pelaksana mohon maaf seandainya dalam penyelenggaraan haul hari ini terdapat kekurangan atau terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para hadirin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.